5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Apa ya yang menyebabkan Indonesia itu mempunyai banyak sekali suku bangsa? Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Perhatikan gambar peta Indonesia berikut ini. Ini adalah peta dari Indonesia adik-adik. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, lalu ada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya ya. Ini adalah pulau-pulau yang besar, belum lagi pulau-pulau yang kecil adik-adik. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya diapit oleh 2 samudra. Samudra itu adalah lautan yang sangat luas adik-adik. Ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Mari kita cari tahu bersama-sama apa yang menyebabkan suku bangsa di Indonesia itu banyak sekali. Di pulau mana kalian tinggal adik-adik dari peta tadi? Kalau Kak Citra tinggalnya di Pulau Jawa, tepatnya di Kota Semarang adik-adik. Lalu banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia berdasarkan peta tadi? Ya, pulau-pulau di Indonesia itu sangat banyak sekali adik-adik. Lalu menurut kamu bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau yang lain? Jauh atau dekat menurut adik-adik semua? Itu tadi baru digambar dalam peta ya adik-adik ya. Jarak sesungguhnya itu antara pulau satu dengan pulau yang lain itu sangat jauh. Bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Tentu kondisi alamnya pun juga berbeda-beda dari setiap daerahnya. Samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia dan mengapa? Tentunya kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia itu berbeda-beda karena jarak pulau yang berjauhan mengakibatkan adanya keragaman penduduknya adik-adik. Nah, di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa penyebabnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Di Indonesia itu terdapat banyak suku bangsa. Apa saja faktor penyebabnya? Adakah hubungannya dengan kondisi wilayah Indonesia? Mari perhatikan bacaan berikut ini. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. Yang pertama, faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia adalah letak strategis wilayah Indonesia. Nah, letak Indonesia sangat strategis adik-adik, yaitu berada di antara 2 samudra tadi, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia sendiri juga di antara 2 benua, yaitu benua Asia. Indonesia itu termasuk dalam benua Asia adik-adik. Malaysia, Thailand, Singapura, di sini Brunei Darussalam, Filipina itu juga masuk dalam benua Asia. Lalu Indonesia ini juga berdekatan dengan benua Australia. Nah, benua Australia itu di sini nih adik-adik. Nah, letak strategis itu menjadikan Indonesia itu berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, faktor penyebabnya adalah kondisi dari negara kepulauan.
Nah, keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau adik-adik. Nah, banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Nah, tiap-tiap suku bangsa ini memiliki budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda adik-adik. Lalu penyebab yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Nah, negara Indonesia yang sangat luas dan yang terdiri atas 13.466 pulau ini, tiap-tiap pulaunya dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis adik-adik dengan banyaknya gunung berapi maupun gunung yang tidak berapi. Nah, keadaan alam tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai itu berbeda dengan kehidupan masyarakat di pegunungan. Masyarakat pantai itu lebih memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan itu memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota atau daerah kalian adik-adik? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha atau bekerja di kantor atau di pabrik adik-adik. Lalu penyebab yang ketiga adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi itu dapat memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat itu berhubungan dengan masyarakat lainnya. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lainnya. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat di Indonesia juga. Lalu faktor yang kelima yang menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia itu adanya penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat perkotaan itu relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain adik-adik. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Itu tadi adik-adik faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman di Indonesia. Ya, bagaimana dengan kondisi di daerah kalian? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerah kalian itu berbeda dengan daerah lain? Nah, bagaimana ya sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa ini hendaknya menjadi kekayaan bangsa adik-adik. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita harus saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup dengan damai. Adik-adik, dari bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia di depan, kita akan menuliskan informasi baru yang kita dapatkan dari bacaan tersebut adik-adik. Contohnya di sini adalah faktor penyebab keberagaman yang terjadi. Yang pertama, faktor penyebabnya tadi adalah letak strategis wilayah Indonesia yang ada di antara dua samudra dan dua benua ya tadi ya. Itu menyebabkan apa? Oh, kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia yang mengakibatkan kemajemukan ras dan agama serta bahasa. Lalu faktor yang kedua tadi adalah kondisi negara kepulauan. Nah, keberagaman yang terjadi bagaimana? Setiap masyarakat di kepulauan akan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, serta kepercayaan atau agama. Faktor yang ketiga adalah adanya perbedaan kondisi alam.
Nah, di sini masyarakat di daerah pantai itu berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Faktor yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasinya. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah terhubung dengan masyarakat lain, walaupun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Faktor yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Apa keberagaman yang terjadi? Nah, di sini ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga masyarakat yang tetap bertahan pada budayanya sendiri dan tidak mau menerima budaya luar. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa loh adik-adik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Nah, ini adalah pakaian adat yang berasal dari suku-suku yang ada di Indonesia adik-adik. Sangat beragam sekali ya. Contohnya ini dari Papua, ini dari Bali, ini dari Jawa ya, dan lain sebagainya. Yuk kita pelajari bersama-sama lebih lanjutnya adik-adik. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Nah, jumlah suku bangsa Indonesia ini menjadi yang terbesar di dunia loh adik-adik. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun di pulau kecil. Nah, berikut adalah daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki 34 provinsi adik-adik. Kita akan pelajari dari ke-34 provinsi itu apa saja ya suku bangsanya. Nah, ini adalah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam atau Aceh adik-adik. Kalian lihat ya, ada pakaian adatnya, ada tarinya, ada rumahnya, rumah adatnya, ada senjata tradisionalnya. Nah, kita akan belajar suku bangsanya apa. Dari Aceh ini ada suku Aceh, suku Alas, Gayo, Gayo Lut, Gayo Luwes, lalu suku Singkil, Simeulue, Aneu Jame, Tamiang, dan Kluwet. Nah, itu dari Nanggro Aceh Darussalam. Lalu ada dari Sumatera Utara. Kalian bisa lihat ya di situ. Suku bangsanya apa? Oh, ada Batak ya, ada Batak Angkola, ada Batak Karo, ada Batak Mandailing, ada Batak Pakpak, ada Batak Simalungun, ada Batak Toba, dan ada Ulu. Dan ada juga dari suku Nias adik-adik. Itu dari Sumatera Utara. Sekarang Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat itu suku bangsanya ada Mentawai, Minangkabau, Guci, Jambak, Piliang, Caniago, Tanjung, Sikum, dan Koto, Sikumbang dan Koto. Lalu ada Jambi. Nah, suku bangsanya ada anak dalam ya, yang terkenal dari Jambi itu suku anak dalam. Lalu ada suku Jambi, suku Kerinci, Melayu, Bajau, Batin, Kubu, dan Penghulu. Dari Provinsi Riau. Nah, Riau ini suku bangsanya ada Akit, ada Melayu Riau, ada Rawa, ada Hutan, ada suku Sakai, ada suku Bonai, dan suku Laut. Lalu di sini ada juga suku Talang Mama. Berikutnya dari Provinsi Kepulauan Riau. Jadi Riau dan Kepulauan Riau itu berbeda ya adik-adik ya. Nah, ini ada Melayu, Laut, dan Batak. Berikutnya ada Sumatera Selatan. Nah, Sumatera Selatan ini suku bangsanya banyak ya. Salah satunya nih ada Gumai, Kayu Agung, Kubu, Pasemah, Palembang, dan lain sebagainya. Berikutnya ada Provinsi Bangka Belitung atau Babel ya di sini ya. Nah, ini suku bangsanya apa? Suku Bangka, suku Belitung, suku Lom, suku Sawang, suku Sekak, dan suku Pangkal. Di sini ada juga suku Pinang dan Melayu. Lalu dari Bengkulu adik-adik. Nah, suku yang ada di Bengkulu ini ada suku Enggano, Kaur, Lembak, Muko-Muko, dan lain sebagainya. Berikutnya ada suku dari Lampung. Nah, dari Lampung ini ada Abung, Krui, Melayu, lalu ada
Lampung ya, ada Rawas dan sebagainya adik-adik ya. Banyak ya, dari satu pulau saja, satu provinsi saja suku bangsanya banyak sekali. Makanya Indonesia terkenal akan kekayaan suku bangsanya adik-adik. Lalu dari Banten, nah Banten itu ada suku Baduy, suku Sunda, ada juga suku Banten. Berikutnya dari Jakarta adik-adik, nah suku bangsanya adalah Betawi. Dari Jawa Barat, nah suku bangsanya ada suku Cirebon dan ada suku Sunda. Berikutnya ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah Yogyakarta itu suku bangsanya adalah suku Jawa. Setelah itu paling dekat dengan Yogyakarta adalah Jawa Tengah. Nah Jawa Tengah ini hampir sama dengan Yogyakarta adik-adik. Suku bangsanya ada suku Jawa ditambah suku Samin ya. Berikutnya ada Jawa Timur. Nah suku bangsa di Jawa Timur ini ada suku Jawa, suku Bawean, Madura, Tengger, lalu ada suku Osing ya, itu dari Jawa Timur. Berikutnya ada Bali. Nah di Bali ini ada suku Bali Aga dan Bali Majapahit. Provinsi berikutnya adalah Nusa Tenggara Barat atau NTB. Nah, suku bangsanya ada Sumbawa, Bima, Dompu, Donggo, Mandar, Bali, dan Sasak. Yang terkenal dari NTB itu adalah suku Sasak adik-adik. Berikutnya ada Nusa Tenggara Timur. Nah, Nusa Tenggara Timur ini ada suku Alor, suku Rote, suku Timor, Sabu, Helong, Sumba, dan Dawan. Lalu di sini juga ada suku Belu dan Flores juga. Lalu berikutnya ada Kalimantan Utara atau Kaltara ya. Suku bangsanya ada Tidung, Bulungan, Banjar, dan Dayak. Di Pulau Kalimantan Barat atau Provinsi Kalimantan Barat, suku bangsanya ada suku Dayak. Dayak aja ada bermacam-macam adik-adik. Ada Bidayuh, Desa, Iban, Kinayatan, Kantuk, Limbay, dan lain sebagainya. Lalu dari Kalimantan Tengah. Nah dari Kalimantan Tengah ini juga Dayak, tapi Dayaknya itu bermacam-macam ya. Dayak Baradia, Dayak Bawo, Dayak Dusun, Dayak Lawangan, dan lain sebagainya. Itu dari Kalimantan Tengah. Provinsi berikutnya adalah Kalimantan Timur. Itu sama Dayaknya, cuma macam-macam adik-adik Dayaknya. Ini satu provinsi saja banyak sekali ya sukunya ya adik-adik ya. Betapa kayanya Indonesia akan tradisionalnya ya. Nah sekarang ada Kalimantan Selatan. Itu ada suku Dayak juga, tapi Dayaknya bermacam-macam. Kalau Kalimantan itu kebanyakan suku Dayak, cuma Dayaknya itu ada bermacam-macam adik-adik. Ada Dayak Banjar, ada Dayak Pitap, ada Dayak Bukit, seperti itu. Ada Sulawesi. Sekarang kita memasuki Pulau Sulawesi. Ada Sulawesi Tenggara. Itu suku bangsanya ada Sangir, Talaut, Minahasa, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada Sulawesi Tengah. Nah, Sulawesi Tengah ini suku bangsanya ada Kailili, Pamona, Mori, Balatar, Wana, Ampana, dan lain sebagainya. Di Sulawesi, sekarang di Gorontalo ya. Di Gorontalo itu ada suku Gorontalo, suku Suwawa, Atinggola, Mongondo, lalu ada suku bangsa Bajo Manado. Berikutnya ada ini Gorontalo ya adik-adik ya. Gorontalo tadi sudah. Sulawesi Tenggara. Nah, Sulawesi Tenggara itu ada suku Laki, Malio, Muna, Kuli Susu, Moronene ya. Namanya sukunya unik-unik ya adik-adik ya. Di Sulawesi Selatan ada Makassar, Bugis, Toraja, Bentong, Duri, Konjo ya, dan lain sebagainya. Di Sulawesi Barat juga ada suku bangsa Mandar, Mamuju, Patae ya, Mamasa, itu juga dari Sulawesi Barat. Dari Maluku, nah dari Maluku itu ada suku Ambon, ada suku Aru, suku Ternate, Tidore, Furu-Furu, Alifuru, itu dari Maluku. Dari Provinsi Maluku Utara, nah di Maluku Utara itu ada suku Seram, ada suku Banda, suku Buru, suku Furur, Aru, Bacan, dan lain sebagainya. Lalu di Papua nih adik-adik, nah di Papua ini ada suku Arfak, ada Mandacan, ada Bauzi, Biak Muyu, Ekagi ya, ada suku Asmat, ada suku Fakfak, ini dari Papua.
Berikutnya ada dari Papua Barat ya. Jadi Papua dan Papua Barat itu berbeda adik-adik. Cuma di sini tradisinya hampir sama adik-adik karena mereka satu wilayah. Nah, Papua Barat ini sukunya ada Doteri, ada Kuri, Simuri, Irarutu, ada Sebyar, Onim, dan Atam. Ini banyak sekali nih adik-adik ya suku bangsanya dari Papua Barat. Demikian ya adik-adik semuanya suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Wah, kalau kita suruh menghafalkan ya, nggak akan hafal sebanyak itu adik-adik. Nah, kalian cukup mengetahui saja salah satu suku yang terkenal dari setiap provinsi itu apa. Jadi itu ya adik-adik ya, kita sudah belajar betapa kayanya Indonesia ini dengan keragaman suku bangsanya. Demikian adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.